ada polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Kan saya ngomong, itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke langsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Budiman, warga Indonesia, salam persaudaraan dari saya Lutfi Jalan Kaki Jepara, Jakarta, untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Bapak kita semua. Tadi malam, yaitu Rabu malam ini, saya terpaksa singgah dan tidur di emperan sebuah ruko yang ternyata itu adalah rumah makan, karena saya tidak mendapatkan masjid untuk singgah. Namun itu saya rela karena memang begitulah perjuangan jalanan yang hidupnya juga memang di jalanan. Demi ketemu Pak Prabowo, saya rela tidur di masjid, pom bensin, bahkan emperan toko. Ini bukan tentang saya, bukan tentang 7 terpidana saja serta keluarganya, tetapi tentang rakyat Indonesia, generasi muda. Kenapa? Karena kriminalisasi atau penumbalan rakyat kecil oleh oknum bangsa dan pengkhianat harus dilawan mulai sekarang, dan harus digaungkan, tidak boleh patah arang. Karena jika tidak ada yang melakukan perlawanan, tidak ada yang menginspirasi rakyat banyak untuk bergerak, maka kedoliman seperti hutan yang terbakar dia akan menjalar dengan cepat ke berbagai institusi lainnya. Karena pada umumnya para pengkhianat, pejabat pelaknat, dan juga aparat yang jahat akan selalu mengambil cara termudah bagi mereka untuk menang, untuk puas, untuk untung, dengan tega menumbalkan orang lain. Bukankah ini sebuah tragedi kemanusiaan dan hukum di negeri tercinta? Kalau tidak sekarang, kapan lagi perlawanan digerakkan? Kalau nanti maka sudah terlambat, karena semakin banyak pejabat, aparat, penegak hukum, dan tokoh-tokoh pemegang kekuasaan yang akan melakukan hal yang sama. Sehingga semakin banyak musuh kita, semakin kuat mereka, dan semakin lemah rakyat yang tidak punya apa-apa ini. Yang dipunyai rakyat adalah kekuatan yang nekat, tekad bulat, rawe-rawe rantas, bergerak bersama dan berdoa mengutuk pintu langit. Namun saudaraku, akhir-akhir ini rakyat dibuat gugup dan gagap oleh penderitaannya, oleh tekanan hidupnya, sehingga cenderung apatis terhadap perjuangan yang memang berisiko tinggi. Bahkan kepada pejuang-pejuang keadilan, mereka juga pesimis. Maka ini tidak boleh terjadi, dan itulah alasan saya terus bergerak dengan kekuatan yang saya punya, dengan bantuan para netizen yang masih berhati mulia.
yang masih care terhadap perjuangan. Memang ini keadaan yang tidak mudah bagi para pejuang keadilan untuk melaksanakan aksinya dan mendapat dukungan rakyat, karena rakyat terbelah, terpecah oleh kepentingan, oleh ide, oleh anggapan mereka sendiri tanpa mau berdiskusi bersama untuk mencari solusi bagi kemakmuran diri. Tapi ini juga tidak murni kesalahan rakyat, saudaraku. Memang secara sistematis, secara sistemik rakyat dibuat menderita, tertindas, dan mengharapkan bantuan pemerintah. Ini sungguh kejahatan yang terstruktur, dan kita tidak boleh diam. Ayo bergerak bersama serentak. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Doa jutaan rakyat yang menderita akan dikabulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.